warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Mas Pur 0999. Hari ini kita akan membahas noki-noki santai ya. Kompor nyalse ya, Mas. Jadi malam hari ini kita itu akan membahas seputar apa itu ta'aruf, khitbah, kemudian walimatul ars, sama nikah dan kehidupan setelah menikah. Di sini udah ada narasumber yang sangat luar biasa, yaitu brother kita, yaitu Kang Acep. Boleh saya langsung saya tanyakan aja, gimana kabarnya Kang Acep hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Di sini ada juga teman saya ini, sahabat perjuangan dari sini, yaitu brother Rudi atau Daeng Rudi, asli Makassar. Boleh? Oke, siap. Kita santai aja. Kang, kalau ini kan mau masuk di dunia ini ya, pernikahan atau apa itu banyak orang yang ini ya, yang kayak pacaran atau apa gitu mas. Ya. Itu apa? Itu sebenarnya itu yang baik itu gimana ya? Kadang kan kalau dari jalur pacaran ada yang dari 5 tahun, ada yang dari sekolah atau apapun itu kan. Ada apa lama pun itu, tapi dia tetap endingnya tetap ya ditinggal juga. Itu jadi gimana menurut Kang Asep itu gimana? Pacaran yang baik dan benar gitu. Iya. Pacaran itu ngejagain jodoh orang. Ngejagain jodoh orang. Karena yang pacaran, apalagi dia pacarannya SMP, SMA, tentu nggak ada ikatan yang mengikat secara kuat di antara dua sejoli itu, sehingga kalau misalnya dia lagi pengen berhubungan, pengen putus saat itu juga putus, kalau pengen break dulu terus disambung bisa. Nah, sehingga nggak ada ikatan yang pasti yang bisa mengikat kedua sejoli yang berpacaran, sehingga ya tentu nggak bisa dijadikan alibi. Kan nanti kita akan nikah, terus kalau nggak pacaran gimana dong kita dapat jodohnya? Secara fakta sampai dengan detik ini, orang yang nikah itu didominasi oleh orang-orang yang dia bukan pacarnya. Malahan banyak banget kan informasi-informasi di mana udah tahunan gitu kan, udah 7 tahun, 8 tahun pacaran, giliran nikah ke orang. Itu pertama. Jadi pacaran bukan jalan untuk mendapatkan jodoh secara mutlak. Kedua, ya pacaran di dalam agama Islam sesuatu yang diharamkan, sehingga kalau sudah diharamkan itu apabila dikerjakan berdosa. Kan? Nah, kalau sudah berdosa, berarti ini adalah sesuatu kebatilan, dan kebatilan itu tidak bisa dicampur dengan sesuatu yang hak atau yang benar. Jadi kalau misalnya ada frase kalimat gimana caranya pacaran yang baik dan benar? Ya nggak bisa dicarikan yang baik dan benar. Mau pacarannya sendiri haram sebenarnya. Gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, misalnya orang selalu nyari-nyari nilai manfaat dari pacaran itu sendiri. Ya sebenarnya kalau mau nyari manfaat dari setiap aktivitas atau dari segala sesuatu, udah pasti ada aja manfaatnya. Cuman kan belum tentu baik, belum tentu buruk kan gitu. Sementara pacaran sudah dilabeli haram secara aktivitasnya, sehingga ya kalaupun misalnya ada manfaat baik yang dirasa oleh pelaku-pelaku yang berpacaran ini, yaitu adalah manfaat yang sifatnya subjektif
dan tidak menjadikan hukumnya berubah, tetap aja haram. Tetap ya, Jadi- itu udah hukum Allah itu pasti Hukum Allah. berarti wajib ditinggalkan gitu. Nah, kenapa haram? Karena pacaran itu adalah aktivitas mendekati perzinahan. Sementara di dalam Al-Quran disebutkan Allah memerintahkan kita untuk tidak mendekati zina, wala taqrabu zina. Janganlah kalian mendekati zina. Nah, mendekati zina ini adalah aktivitas pacaran itu sendiri. Karena yang dimaksud dengan pacaran itu kan dia adalah aktivitas di mana laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, kemudian ya bukan mahram, kemudian dia bertemu, menjalin suatu apa ya, Kisah-kisah atau kisah romantis itu ya perjanjian kan, ikatan lah ya. umpamanya gitu kan, ikatannya hanya sebatas ucapan bahwa saya suka sama kamu, terus dibalas aku juga suka. Kalau bahasa sekarang gini lah ya, udah makan belum gitu, gimana kabarnya sayang gitu, itu berarti bahaya itu lah kalau kayak gitu ya. Itu langkah-langkah PDKT-nya. Nah, nanti eksekusinya adalah kayak tadi ya, nanya misalnya aku suka sama kamu, mau nggak kamu jadi pacar aku? Kalau diiyakan, seolah-olah itu sudah sah menjadi pasangan pacaran. Nah, disitulah meskipun orang yang berpacaran dia bilangnya, aku juga tahu kok batasannya. Tapi batasan yang dimaksud oleh mereka itu tentu saja karena ini adalah aktivitas yang haram, itu pasti akan didekatkan kepada perzinahan. Dimulai dari ingin berdua-duaan, ingin memulai obrolan-obrolan khusus. Yang laki-lakinya misalnya ya udah mulai tangannya kemana-mana, nggak sampai di situ ya, laki-laki menggombal, perempuannya terhanyut, akhirnya ya sudah terjadilah hal-hal yang diinginkan oleh mereka. Dan itu juga tidak lepas dari andilnya setan ya, karena dalam hadis disebutkan apabila ada dua orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, maka kemudian yang ketiganya adalah syaitan. Karena itu maka sudah jelas pacaran itu adalah aktivitas yang mendekati zina. Oleh karenanya maka hukumnya adalah haram. Walaupun ada manfaat kayak misalnya ningkatin semangat sekolah, nah itu mah agak bullshit. Boleh kayak ini. Gimana kisah percintanya Kang Rudi itu dulu gimana? Pernah waktu SMP atau SMK gitu, Kang Rudi? Pernah belum mengalami kisah-kisah cinta gitu atau dapat curhatan dari teman gitu? Oh saya kayak gini. Iya, kalau sih dari sebelumnya. Ya katanya sih cintanya itu ya apa ya, kalau berdekatan misalnya gandengan gitu. Berdekatan bergandengan atau gitu ya. yang biasanya sih pulang barengan. Bonceng bareng gitu. Ya, Ntar berangkat bareng, bonceng bareng itu sekolah ya, makan bareng di kantin. Ya gitu yang umumnya gitulah ya, masa cinta SMA dulu Kang Rudi ya, teman tapi itulah ya, bukan nyeritain diri sendiri. Oke siap. Berarti itu gitu kan udah umum lah ya gambaran percintaan di Indonesia itu kayak yang nggak di Indonesia mungkin dimanapun ya gitu ya. Nah ya Kang Rudi. Jadi itu sebenarnya tahap-tahapannya itu kalau pengen kita serius itu dari mana dulu itu kita nanti. Jadi yang benar itu tahapannya pacaran dulu atau apa dulu terus apa gitu itu apa itu kira-kira? Karena aktivitas pacaran itu diharamkan, sehingga dalam Islam pacaran itu dieliminasi untuk menjadi metode dalam sebuah perjodohan. Jadi ketika seseorang sudah berazam untuk mengikat tali pernikahan,
Nah, maka tentu saja ya, em, apa namanya, si orang tadi dia harus lebih bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan yang pertama dirinya sendiri dulu. Nikah itu adalah sebuah ibadah jangka panjang. Untuk ibadah yang sifatnya jangka pendek saja kita perlu ilmu, apalagi untuk untuk ibadah yang jangka panjang ini. Tentu jadi lebih urgent untuk kita bisa menguasai ilmunya terlebih dahulu. Sehingga yang pertama yang harus dilakukan adalah kesiapan ilmu ya, bagi masing-masing orang yang dia sudah berkeinginan untuk membina rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan juga kemapanan, namun bukan berarti dia harus jadi bergelimang harta dulu ya. Mapan di sini dalam artian mapan secara pemikiran, mapan secara tanggung jawab, mapan secara fisik ya. Nah, itu dulu yang kemudian harus diutamakan. Tidak sedikit orang yang kemudian dia salah kaprah, dia mencoba untuk terus menerus ya menumpuk banyak harta tanpa kemudian dia membarenginya dengan kematangan secara emosional, kematangan secara pemikiran, tanggung jawab dan sebagainya, sehingga dia uang punya, kemudian dia menikah, lalu setelah di pernikahan dia bingung sendiri. Terkadang dia kebingungan atau frustasi dalam menghadapi bagaimana perilaku dari istrinya, misalnya seorang laki-laki yang tidak sedikit akhirnya berujung pada perceraian dini. Makanya ada sinetron judulnya Perceraian Dini. Waduh, saya nggak mengikuti sinetron kan, nggak tahu ini kalau di sering nonton ya atau TV aja di nggak ada TV ya. Kalau Aman nggak lah. salah kalau pernikahan dini ada. Kalau pernikahan Ya, Kalau ada. perceraian dini mungkin kita bisa bikin. Oh iya. Kalau belum ada. Nah, memang ujung-ujungnya begitu ketika seorang laki-laki ya ataupun perempuan yang dia sebetulnya secara pemikiran, secara emosional dia belum siap untuk menikah tapi dipaksakan untuk menikah, pada akhirnya ya yang terjadi ketika banyak masalah ya dalam rumah tangga tersebut, maka opsinya akan gampang sekali mengarah kepada keberakhiran dari sebuah keluarga tersebut. Begitu. Jadi itu penting dan atau urgensi daripada kita belajar mematangkan dulu diri kita sendiri. Jadi dari pemikiran ya, dari ilmu tadi, kemudian dari kematangan secara emosional, secara tanggung jawab, Finansial juga ya. finansial. Tapi itu bukan yang utama dan bukan satu-satunya. Bahkan kalau kita lihat ya, para sahabat ketika mereka ingin menikah, ada salah satu hadis di situ menggambarkan bahwa sebetulnya harta yang kita punyai walaupun itu hanya sedikit saja atau bahkan kita tidak punya harta sekali, tetap kita berhak untuk bisa menikah asalkan memang hal yang lainnya menunjang seperti tadi tanggung jawab, kemudian dia sudah mapan secara ilmu, pemikiran dan sebagainya. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang sahabat yang dia tidak punya apa-apa, dia belum nikah, kemudian kata Rasulullah, menikahlah. Kata dia, jangankan menikah, saya untuk maharnya saja itu agak susah ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa kalau nggak salah ya redaksinya memang nggak sesuai tapi kurang lebihnya begitu ya. Pakai cincin dari besi. Cincin dari besi itu pun diperbolehkan atau
riwayat yang lain misalnya para sahabat diajarkan untuk meminang ya, atau memberikan mahar dengan bacaan Al-Qur'an. Nah, itu pun juga bisa. Kayak Ar-Rahman gitu misalnya lah ya. Kayak misalnya surah Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Ya. Sehingga apa? Sehingga di sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa ternyata ya finansial itu bukan sesuatu yang utama dalam Islam. Asalkan memang sudah mampu dalam hal yang lain, ya orang bisa menikah. Jadi berbanding terbalik dengan kondisi zaman sekarang, para pemuda-pemudi menikah itu sesuatu yang sangat-sangat membutuhkan sekali finansial, sehingga kalau finansial ini belum tercapai, dia seolah-olah ketakutan gitu untuk menikah. Padahal dalam Islam tidak seperti itu. Dalam Islam itu finansial itu hal yang terakhir. Itu udah lah ya, pokoknya itu apa tujuan lah ya Pak, paling enggak ya persiapan kiat-kiatnya lah ya, niat dulu, niat yang benar gitu kan. Apalagi kan ilmu, mental, finansial gitu ya. Ya, setiap orang kan beda-beda ya. Ketika seseorang dia kuat dalam menahan hawa nafsunya ya untuk menyalurkan hasrat biologisnya pada lawan jenis itu masih kuat untuk ditahan, it's okay, dia mau ngumpulin dulu atau memapankan dulu finansial dan sebagainya, ya tidak masalah kalau masih kuat, asalkan dia tetap kuat dalam memegang agamanya, tidak jadi fitnah. Tapi ada jenis orang yang dia tidak akan bisa kuat ya melihat orang pacaran, dia ngeliatin ada terbesit dalam hatinya gitu kayaknya. Kemudian sudah dia nahan-nahan, tiba-tiba temannya yang di kelas misalnya lagi di kampus ya, temannya yang di kelas misalnya yang dia sukai kok jadi ngedeketin gitu kan, kok rasa-rasanya dia juga suka ke kita gitu, ada sinyal-sinyal kayak gini ya. Akhirnya direspon lah, akhirnya jadi ya. Kemudian juga pas waktu sendiri ya kan, misalnya lagi buka HP ya, lo kok malah astagfirullah. Nah, kadang ditutup, kadang buka tutup, jadi enak nih kan begini. Ada juga yang begitu. Nah, kalau sudah arah-arahnya ke fitnah agama, akan menjadikan dia misalnya terjerumus dalam kemaksiatan, maka harusnya dia bersegera dalam hal menikah itu, karena itu akan menyelamatkan agamanya. Kan dalam hadisnya juga gitu ya. Ya ayuhas syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj falyatazawwaj, maka menikahlah. Wahai para pemuda, man istata'a minkum alba'ah, kalau misalnya udah sanggup ya, untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu, karena sesungguhnya yang demikian itu, yang dari menikah itu akan menjaga dia ya, dan akan menundukkan kemaluannya. Apabila ya menikahnya belum bisa ya kan, maka kata Rasulullah saum, berpuasalah. Berpuasa gitu ya. Karena itu juga akan setidaknya meredam itu ya poin-poinnya lah ya. Secara biologis kan kalau misalnya kita banyak saum, lemas tuh. Iya. Kalau lemas berarti ada nafsu. Itunya juga lemas. secara logisnya gitu ya. Ilmu dulu lah ya. Jadi ilmu dulu yang paling pertama ya. Terus tahapan-tahapannya sih kalau kita udah punya mental, ilmu itu lah, ilmu, mental sama finansial udah kira-kira mampu, itu jalan menujunya itu satu itu harus ngapain dulu gitu. Jalannya itu harus ngapain dulu gitu kan. Prosesnya itu harus next step-nya.
itu memang ada beberapa seperti tadi yang disampaikan Mas Pur. Kita akan membahas tentang persoalan pacaran, kemudian juga ta'aruf, kemudian apalagi khitbah, dan walimatul ars. Walimatul ars. Kalau ars berarti Arsy, langit berarti. Kalau ars hidangan. Apa kalau lima ars? nikah. Nah, berarti obrolan berikutnya adalah tentang ta'aruf ini. Ta'aruf sebetulnya ini adalah jalan untuk menuju ke khitbah. Jadi secara metode, yang metodenya itu adalah khitbahnya itu sendiri. Kalau ta'arufnya itu adalah jalan Menuju khitbah. hitbah. Poinnya sebenarnya hitbah, tapi Khitbahnya sebelum itu ada. yang di highlightnya harusnya khitbah. Ta'aruf itu dia punya dua konsep, pra khitbah dan juga pasca khitbah. Pra khitbah itu adalah kita melihat secara general seseorang yang ingin kita ajak untuk nikah. Nah, maka di ta'aruf yang awal ini, yang pra khitbah, ini adalah wasilah untuk kita bisa mengetahui berbagai macam informasi secara general dari akhwat, misalnya ya, kita ikhwan. Nah, kita ingin ada jawaban-jawaban atau informasi-informasi yang umum yang bisa memberikan informasi yang cukup kepada kita. Misal nama si akhwatnya siapa, dia tinggal di mana, rumahnya yang mana, terus dia sekolah di mana, misalnya kalau masih kuliah atau apa ya. Kemudian saudaranya berapa misalnya, kemudian juga teman-temannya yang mana saja. Nah, itu informasi-informasi umum tuh yang kita ingin dapatkan, sehingga di ta'aruf yang pra khitbah ini, sebelum kita misalnya nanya langsung ke akhwatnya, kalau kita misalnya mampu ya, kita bisa tanya ke temannya, Teman akhwat itu ya berarti. teman akhwat. Nah, kalau kita Dari kenal informasi temannya gimana? Bingung lagi. Atau dari gurunya mungkin ya? Bebas. Kalau misalnya memang kita suka kepada seseorang, kemudian kita tidak tahu orang-orang di sekitarnya, berarti sebetulnya kita belum cukup kenal kepada dia. Berarti ada kemungkinan cuman 2 kali ngelihat langsung suka terus pengen nikah gitu. Kan enggak mungkin. Ya udah iso toh yo, udah bisa. Ini namanya udah bisa ini. Kalau cinta pandangan pertama itu gimana? Itu sekali lihat langsung wah, ini kan ini. Bullshit. Yang dimaksud orang cinta pada pandangan pertama sebetulnya dia hanya tertarik kepada Kecantikan fisik. Luar biasa. Sehingga dimanapun ada yang cantik, dia akan ngerasa begitu juga. Ini nih. Terlalu jujur nggak? Sangat relate ini kayaknya. Aduh. Nah, jadi kalau misalnya kita benar-benar berani, sebetulnya ya kita bisa langsung nanya ke orang Face to face lah ya. Gimana Kang Rudi? Berani nggak ini kira-kira? Siap lah ya. Syaratnya itu adalah dari niat kita. Ketika kita memang niatnya adalah untuk mengarah kepada ibadah pernikahan, maka kemudian ketika kita menanyakan langsung kepada seseorang yang kita ingin ajak untuk menikah, itu diperbolehkan secara syar'i. Oleh pemerintah diperbolehkan. Kita misalnya nanya
Nama siapa? Oke, Gitu ya. Afwan. Namanya siapa? Jadi gitu kan. Alamat 08 gitu. dari mana? Ya, Tinggal oke. di mana? Jadi Ya, hal-hal 08 yang- gitu kan. hal yang umum lainnya lah ya. Hmm. Itu boleh ditanyakan. Siap, siap. Yang penting tahu batasan aja ya Kang Yasir ya. Tahu batasan, jangan sampai berduaan ya kan. Ngobrol berdua-duaan tempelan gitu ya, pegangan tangan belum boleh kan kalau kayak gitu. Nah, itu kan pembahasannya tadi yang sudah kita lewat, yaitu di pembahasan pacaran. Nah, sehingga dari pembahasan yang sekarang ke ta'aruf ini, nah, Lebih itu spesifik. sudah tidak ada kaitannya dengan yang pacaran tadi, kayak berdua-duaan. Jauhi lah ya. Ya, Kalau itu jauhi bahwa gitu. sudah jelas dalam hadisnya, la yakhluwana rajulun bi imra'atin walau amrahum imra'atan. Sehingga tidak boleh ya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu berdua-duaan kecuali disertai dengan mahramnya. Itu udah jelas. Dan aktivitas pacaran yang berdua-duaan itu ya haram. Nah, kita lewati itu, Ya. nah, kita masuk yang ke step ta'aruf tadi. Sehingga tidak boleh ada aktivitas pacaran di dalamnya karena kan kita sudah melewati itu. Kecuali memang ya ta'aruf ala orang-orang yang pacaran tapi dibikin kayak Islami kan, ta'aruf Pacaran Islami gitu ya. pacaran Ada Islami gitu ya. jatuhnya. Pacaran Islami. Pacaran Islami itu konon katanya kalau ke masjid bareng, kalau di WA nanyain udah sholat tahajud apa belum, gitu kan? Ini nih tadi tuh gitu ya. Udah sholat Salat belum? duha belum gitu ya. Belum. Ngingatin salat gitu ya. Udah jam 12 nih. Duhuran dulu gitu. Kalau mau Jumatan disemangatin, semangat ya. Semangat ayah. Gimana ini? Itu sebenarnya sama aja. Itu pacaran Islami gitu. Katanya lah dunia, padahal sebenarnya ya sama aja jahiliyah juga itu. Jadi ya, karena tadi sudah kita bahas. Jadi yang hak dan batil Nggak boleh nggak bisa disatukan. disatuin. Dan berarti nggak bisa. Oke, taruh udah itulah ya, pengenalan umum itu udah ya. Habis taruh berarti itu tadi ke poinnya itu sebenarnya ke khitbah Khitbahnya itu. itu sendiri. Khitbah itu berarti apa itu sebenarnya, proses apa itu? Khitbah itu definisinya adalah khitabun nikah, seruan untuk nikah. Jadi definisinya tidak boleh dikembangkan bahwa khitbah itu setengah daripada pernikahan. Khitbah itu adalah pinangan yang apa ya, menghalalkan. Itu juga keliru. Terus kemudian seorang akhwat itu resmi dipinang kalau misalnya ada hajatan dulu, ya kan? Keluarga laki-laki atau perempuan ngumpul, kemudian di situ disepakati sudah dipinang, misalnya itu baru pinangan. Khitbah itu pinangan. Kalau secara literasi Lamaran itu kali ya, berarti kalau bahasa umumnya lamaran itu. lamaran. Oh, kalau yang umumnya itu kayak seserahan terus ngasih mahar itu lamaran termasuknya. Ngikat Itu pakai pas cincin. nikah tuh, itu pas nikah. Oh, pas nikah. Kalau ngasih cincin dulu ngikat itu kayaknya. Ya, itu bebas. Jangankan terhadap calon dari apa namanya yang mau kita ajak nikah ya, calon mempelai wanita misalnya, kita ngasih ke siapapun juga itu kan boleh-boleh saja. Saya ngasih ke antum bisa, saya mau ngasih ke pengemis bisa. Berarti waktunya sebenarnya nggak searjen harus diproses, itu harus dikasih itu bukan berarti ya? Bukan, ya makanya kata saya juga kalau khitbah itu secara bahasa diartikannya pinangan atau lamaran, tapi secara definisi ya itu hanya khitabun nikah, jadi seruan untuk nikah. Cuma seruan ya, dengan kita Ngajak nikah. ngajak aja ya, berkata aja itu ngajak itu udah khitbah sebenarnya. Ukti, apakah ukti sudah siap untuk menikah? Kalau sudah siap, apakah mau ukti menikah dengan saya? Nah, itu ungkapan yang kalau dijawab iya, itu sudah khitbah, sudah sah, dan akan terjadi ada ketentuan hukum syara yang berlaku di situ, dimana di situ sudah boleh ada
ta'aruf pasca khitbah. Lebih spesifik Lebih ini, spesifik lebih lagi. detail lah ya, Iya. mendalam gitu ya. Oke siap itu. Contohnya bahas apa aja dia kepribadian mungkin ya boleh. Pertama, si akhwat Hmm. jadi terikat hukum syara bahwa dia tidak boleh menerima laki-laki yang lain ya, karena dia sudah menerima pinangan dari si saya gitu ya. akhwat itu. Jadi jangan main-main karena kan bayangan dari sebagian besar masyarakat yang dimaksud dengan pinangan yang sah itu misalnya harus tadi ada hajatan dulu atau keluarga bertemu dulu. Padahal dalam Islam itu tidak begitu. Cuma dengan mengucapkan aja kemudian diiyahkan iya, oleh kan si itu udah akhwatnya, udah lama itu sudah sah. udah sah itu lamaran. Makanya kan memang sebelum itu juga kita harus memperbanyak ilmunya dulu. Nah, setelah tadi ya misalnya si akhwatnya juga mau mengiyakan, nah maka tadi si akhwat tidak boleh menerima pinangan yang lain. Kemudian mengenai ta'arufnya ini, ta'aruf pasca khitbah. Nah ini maksudnya diperbolehkan dengan pembahasan-pembahasan yang lebih detail lagi. Itu bukan berarti membolehkan pembahasan yang sifatnya spesifik dan terlalu kemana-mana, terlalu meluas. Karena yang diperbolehkan itu spesifik yang ke arah lebih ke pernikahannya, teknisnya, teknis pernikahan gitu ya. Pernikahan. Kapan tanggalnya, mau gimana resepsinya gitu ya. Kemudian membicarakan perihal masa depan keluarganya akan seperti apa, mau tinggal di mana minimal lah ya. Kan? Kemudian nanti frekuensi masing-masing pemikiran kan nanti akan disampaikan. Saya misalnya punya pandangan mengenai rumah tangga itu begini. Nah, kalau Peti bagaimana? Kalau saya gini, waduh beradu nih, misalnya cari kecocokan, gimana? Nah disitulah Islam memberikan ruang kepada masing-masing individu ya yang mau menikah untuk kemudian sebelum benar-benar akad nikah itu berlangsung, kita masih punya waktu untuk kemudian benar nggak ini adalah seseorang yang memang pas untuk saya jadikan sebagai pendamping hidup. Nah di situ ruangnya tuh di situ. Pasca khitbah. Jadi di sana kita bisa berdiskusi, berdialog dengan calon pasangan pernikahan untuk kemudian didiskusikan banyak hal, apakah bisa ditoleransi atau tidak, ya, apakah perbedaan-perbedaan yang ada itu tidak menjadi masalah bagi masing-masing. Itu semua didiskusikan di situ. Jadi bukan ta'aruf pasif itu dia tidak menghalalkan kayak misalnya udah makan apa belum, kan itu masih sesuatu yang tidak boleh. Remeh-temeh itulah ya kalau pembahasan gitu ya. Misalnya hal-hal yang sifatnya lebih mengarah ke visi, ya, sehingga nanti baik ikhwan atau akhwat yang dia ngerti itu membayangkan atau memvisualisasi hal-hal yang aneh-aneh. Ini ya imajinasinya berimajinasi mana-mana, bertraveling lah. Ini malah traveling ya kan bahasanya bahaya. Boleh, nggak bisa, harus kemudian benar-benar yang dibicarakan itu harus lebih spesifiknya ke arah teknis pernikahan, visi misi pernikahan, ya, membangun keluarga dan sebagainya, kayak gitu. Kalau itu udah klop itu, jadi gimana itu? Lanjut lagi berarti langsung walimatul ars ini berarti. Walimatul urs, ya. Ya, kalau misalnya kan kalau ikhwan sih tidak masalah, dia tidak beritahu dengan orang tua pun tidak masalah sebetulnya. Meskipun nanti kan persoalannya tentang doa orang tuanya. Tapi kalau akhwat dia kan harus ada persetujuan dari walinya ya. Terutama walinya. Sehingga kan tidak berakhir dari si akhwatnya mengiyahkan si ikhwannya,
Lalu kemudian dari situ akan langsung boleh atau urus tidak juga, karena si akhwat ini dia harus bicara dulu ke orang tuanya, kemudian dia berjuang dulu, karena udah yakin misalnya si ikhwannya ini adalah sosok yang memang pantas untuk dia. Nah, dia harus berjuang dulu, apa ya namanya, menguatkan kedua orang tuanya supaya menerima si ikhwan tadi. Kalau itu semua udah clear ya, semua sudah didiskusikan, biar lebih dekat, misalnya orang tua laki-laki itu dihadirkan ke keluarga si akhwat, mereka bertemu misalnya, kemudian ya berbagai macam hal didiskusikan. Kalau semua sudah setuju, sudah lancar ya langsung sih. Kalau misalnya si akhwat itu nggak ada walinya gitu, cuma itu nggak orang tuanya aja gitu, gimana? Orang tua ibu atau gimana? Apakah ada wali pengganti bisa itu? Wali pengganti dicari dulu. Dicari. Contohnya siapa dulu itu? Kayak misalnya Saudaranya dulu ya? ada dari ibunya, kakak dari ibunya misalnya, gitu, atau kakaknya si akhwat tadi. Oh iya, kakaknya akrab ya. Pokoknya laki-laki yang ada di keluarga besar yang lebih terdekat, lebih dicari. Ada, kalau dia muslim semua agak apa ya, kecil kemungkinan kalau misalnya nggak ada keluarga. Kasihan. Udah dapat gambar ini jadi kamu dulu ya, gambaran globalnya ke situ gitu ya. Udah sambil ini dulu nah. Sebenarnya nikah dalam Islam itu sangat simple. It's very simple. Kenapa? Harus simple bolo. Yo, karena dia tidak terikat dengan kewajiban harus punya kemapanan finansial pertama, ya. Kemudian yang kedua juga Islam tidak membebankan suatu walimahan atau pesta yang itu termasuk kategori pesta besar. Dalam Islam kategorinya itu hanya sebatas kalau bisa ya, motong satu kambing ya sudah, satu kambing saja. Hanya untuk kemudian hanya untuk kemudian supaya tetangga kemudian yang lain itu pada tahu bahwa kita sudah nikah, agar kita nanti nggak jadi fitnah kalau sudah diumumkan gitu. Kalau tidak seperti itu, misalnya kita apa ya, bahasa Sundanya susulumputan, sembunyi. Kalau kita misalnya nikah sembunyi, lalu kemudian kita keluar rumah ya, di jalan, nggak ada yang tahu misalnya, ya orang akan selalu mengetahui bahwa simpenan ya mereka sedang pacaran. Apalagi nanti kelihatan misalnya si akhwatnya hamil, wah fitnah itu, jadi fitnah besar. Ini Ketika misalnya dijawab istri udah nikah, mana buktinya? Nah, Nikah siri. makanya dalam Islam nggak bisa, tetap harus ada walimah walaupun hanya kecil. Nah, sehingga sebenarnya nggak memberatkan dalam Islam itu. Pertama, nggak menuntut finansial, kedua juga nggak ada beban. Harus ada dangdutan, harus ada orkestra, harus ada saweran, harus ada, itu dibuat oleh manusia doang. Yang selalu apa ya? Kalau ada hal yang menyusahkan, kenapa harus yang mudah? Nah, ini pola pikir yang salah kayak gini loh. Ini nih, kalau ada yang sulit kenapa yang mudah? Ini. Kalau ada yang sulit kenapa harus ada yang mudah? Kan Pertama soal uang panai. Nah, apalagi tuh di sana. Apalagi asli Makassar ada uang panai ya kan ya. Ini. Dipatok nggak uang panai itu? Ya dipatok. Gimana itu uang panai? Kayak lulusan SMK atau SMA sekarang itu ya, bisa 50 juta untuk taraf SMA, lulusan SMA ya. Itu uang cuma itu. Namanya uang panai. Uang panai, uang suama. Kalau soal lulusan S1 derajat kan, dia bisa sampai 100 juta. 100 sampai 150 juta itu apalagi kalau lulusan S1. Ya, apalagi kalau udah umroh.
Apalagi kalau udah umroh, nambah lagi itu biayanya. Apalagi kalau udah dokter. Nah, Aduh, udah itu. 1 M bisa ya habis buat itu doang. Uang panai luar Itu biasa. dilihat dari apanya, akuatnya. Kalau misalnya dia iya kuat. sekolah. Oke Lur, terima kasih. Ini sekilas bahasanya ya. Besok kita lanjut scan lagi.